Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini seperti biasa saya akan mereview sekaligus merekomendasikan salah satu pinjaman online yang memang terpercaya, terpopuler sepanjang tahun 2023, termasuk di tahun 2024 nanti. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Oke, kita langsung aja. Kali ini saya akan mereview step by step bagaimana cara pengajuan agar pinjaman teman-teman mudah di ACC. Nah, kali ini akan saya review yaitu ada namanya KTA Kilat ya. Tentunya KTA Kilat ini pasti sudah banyak juga yang menggunakannya karena memang terbukti membayar dan terbukti memberikan kita pinjaman. Nah, untuk KTA Kilat ini mereka memberikan kita pinjaman maksimum yaitu 8 juta rupiah dengan limit pinjaman 8 juta rupiah dengan tenornya 91 hari sampai dengan 180 hari, dan juga bunganya sangat rendah yaitu 19% per tahun. Nah, kemudian untuk KTA Kilat ini tentunya ada syarat yang harus kita penuhi ya sebelum kita mengajukan pinjaman. Yang pertama harus warga negara Indonesia, kemudian sudah berusia 18 tahun sampai dengan 55 tahun, memiliki KTP dan juga memiliki rekening bank atas nama sendiri dan juga memiliki pekerjaan tetap. Jadi jika kita memiliki semua syarat dan ketentuan yang diberikan KTA Kilat, maka silakan saja teman-teman langsung mengajukan pinjaman di KTA Kilat. Oke, kita lanjut bagaimana cara pengajuan di KTA Kilat ini. Nah, yang pertama silakan teman-teman siapkan dulu nih dokumen yang dibutuhkan, dimana untuk di KTA Kilat ini dokumen yang kita butuhkan adalah hanya KTP saja, dan juga persiapkan juga untuk nomor rekening. Takutnya nanti ketika kita menginput nomor rekening teman-teman lupa, jadi silakan siapkan dulu nomor rekeningnya dan juga siapkan dokumen lainnya ya seperti NPWP atau nomor KK jika dibutuhkan. Namun yang wajibnya adalah KTP dan juga nomor rekening. Nah, di sini setelah kita download aplikasinya melalui Play Store, maka nanti kita tinggal tunggu saja proses installnya selesai. Nah, jika udah selesai barulah kita yang namanya pembuatan akun dengan menggunakan nomor handphone yang aktif, yang nanti mereka akan mengirimkan berupa kode verifikasi untuk mengaktifkan akun kita. Jadi jangan sampai teman-teman mengisi nomor handphone yang salah ataupun yang tidak valid. Jadi pastikan mengisi atau membuat akun menggunakan nomor handphone yang valid yang sering kita gunakan. Nah, setelah itu di awalnya kita berkesempatan mendapatkan pinjaman dengan nominal 8 juta rupiah. Tentunya untuk mendapatkan 8 juta rupiah ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya kita mengisi beberapa informasi data yang dibutuhkan, yaitu ada sekitar 5 item yang wajib kita isi. Ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan juga informasi nomor bank, dan ada juga informasi identitas. Jadi kelima ini wajib teman-teman isi, jangan sampai ada yang dikosongkan, karena dari kelima data inilah mereka akan memverifikasi data-data kita dan nanti akan keluar berupa nilai scoring apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak. Jika layak diberi pinjaman, berapakah limit yang cocok untuk kita? Jadi lihatnya dari data-data yang kita isi. Nah, kemudian kita mengisi berupa informasi pribadi, di mana informasi pribadi ini wajib kita isi ada status perkawinan, pendidikan terakhir, dan juga kota tempat kita tinggal. Jadi semua data-data di informasi pribadi ini wajib kita isi, jangan ada yang dikosongkan.
Kemudian langkah kedua, kita mengisi yang namanya informasi pekerjaan. Nah, di kolom informasi pekerjaan ini salah satu penentu ya bahwa pinjaman kita layak diberikan atau tidak, dan juga layak diberi dengan limit sesuai dengan di data pekerjaan kita ini. Jika kita memiliki pekerjaan tetap dengan gaji yang lumayan besar ataupun yang sangat besar, kita berkesempatan mendapatkan pinjaman maksimal 8 juta rupiah. Namun jika dirasakan gaji kita masih belum cukup, maka nanti mereka bisa saja apakah ditolak atau tetap diterima namun dengan limit yang kecil. Jadi jika memang kita ingin mengajukan pinjaman, usahakan pinjam sesuai dengan kemampuan kita ketika membayarnya. Langkah ketiga di sini ada kita untuk mengisi nomor kontak darurat, yang mana masing-masing memiliki hubungan dengan kita, apakah orang tua, saudara, suami atau istri, keluarga atau teman rekan kerja. Jadi disilakan diisi, yang pasti nomor handphone yang kita isi itu nomor handphone yang aktif dan valid dan bisa dihubungi, karena ada juga yang mengisi nomor handphone ataupun nomor kontak darurat ini dengan nomor yang palsu. Ini juga bisa mengakibatkan pinjaman kita ditolak. Nah, apa sih gunanya untuk kontak darurat ini? Gunanya ketika kita misalkan kita mengalami keterlambatan ataupun ada informasi penting namun handphone kita tidak bisa dihubungi, maka melalui nomor kontak darurat inilah mereka menghubungi kita untuk mendapatkan informasi atau memberitahukan ada beberapa hal yang perlu diberitahukan kepada kita. Jadi jangan sampai diisi dengan nomor yang tidak aktif ataupun yang tidak valid. Nah, kemudian untuk langkah keempat yaitu kita mengisi berupa informasi bank. Informasi bank ini juga berfungsi ketika kita pinjamannya disetujui, maka dana ini akan langsung masuk ke rekening kita tanpa melalui rekening orang lain. Jadi memang langsung masuk ke rekening kita, dan juga nanti ada rincian berapa yang kita terima, berapa dana yang masuk, dan berapa yang kita bayar setiap bulannya. Kemudian langkah kelima yaitu kita mengisi informasi identitas, di mana di sini kita mengambil foto KTP yang hanya digunakan secara autentifikasi dan tidak digunakan untuk tujuan lainnya. Nah, di sini kita ambil foto KTP bagian depan, maka nanti setelah kita mengambil foto KTP, maka akan muncul secara otomatis nama kita dan juga nomor NIK di kolom yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu lagi kita menginput secara manual. Jadi nanti ketika kita sudah mengambil foto KTP dengan jelas dan tidak buram, maka nanti akan tersistem secara otomatis nama dan juga NIK KTP kita. Nah guys, itu ya review dari saya tentang KTA Kilat. Jadi ketika kita sudah mengisi semua data dan informasi yang dibutuhkan, maka kita tinggal menunggu saja proses verifikasi dari perusahaan. Biasanya tidak sampai 1 jam itu kita sudah mendapatkan informasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Jadi untuk itu ketika pinjaman teman-teman diterima, maka gunakanlah dana itu untuk hal yang lebih produktif lagi. Jangan sampai gunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, dan pastikan kita berani meminjam, artinya bisa juga untuk membayarnya. Dan juga ingat sekali, pinjam ini hanya untuk keperluan mendesak, jangan untuk hura-hura, apalagi untuk membayar hutang. Jangan sampai ya teman-teman ya, karena pinjaman online ini digunakan untuk teman-teman yang lagi membutuhkan dana, bukan untuk membayar hutang. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.